Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tardhu bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi hifdzika wa fi khirzika wa bi jiwarika wa tahta kanifika ya akramal akramin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, mohon izin saya minta diingatkan, pembatas kertas saya masih lama. Terakhir kita bahas tentang apa nih? Hadis keberapakah atau tentang apakah? Pembatas saya itu masih berada di tentang bab mandi janabah. Betul atau tidak? Betul. Sudah atau belum? Kesucian yang 5 sudah ya? Sudah. Setelah itu kita udah bahas tentang mandi janabat? Sudah? Sudah lewat? Tentang tata cara mandi junub sudah? Sampun. Belum atau sampun? Sudah. Baik. Semoga saya tidak salah, penanda saya di sini. Saya akan bacakan hadis Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukum an Abdullah ibni Umar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa suatu ketika Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun. Setahu saya masih sampai di sini setahu saya. Apakah salah seorang di antara kami boleh langsung tidur ketika dalam kondisi junub? Betul ya? Sudah? Baik. Qala na'am, kata Rasulullah, ya, boleh langsung tidur. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Kalau salah seorang di antara kalian sedang junub, maka kalau dia mencukupkan dengan wudu, dia boleh langsung tidur. Bapak dan Ibu, kemarin seingat saya kami menyampaikan hadis ini dengan mengatakan bahwa hukum asalnya sah-sah saja, langsung tidur, tidak kena beban hukum apapun. Akan tetapi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, akan lebih baik jika walaupun tidak mandi, tapi akan lebih baik jika kemudian berwudu. Supaya apa? Supaya dia sudah membersihkan. Dia wudu dalam keadaan bersih dan suci secara hadas kecilnya. Bersih, intinya begitu. Sehingga tidak ada madharat, tidak ada hal-hal yang membahayakan dia ketika dia langsung tidur. Itu pun kemarin kita juga sampaikan pendapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa beliau mengatakan tidak ada dosa apapun. Kalau langsung tidur pun tidak mengapa, tidak ada masalah. Mandi lebih utama, wudu cukup. Saya ulangi nggih, mandi lebih utama sebelum tidur. Kemudian wudu itu cukup. Kalau tidak wudu, tidak ada dosa. Menika pilihan. Menika pilihan. Pun begitu, kita kemarin juga bahas tentang hukum fikih bagaimana dengan orang-orang yang dalam kondisi junub pada bulan Ramadan bangun kesiangan. Kita bahas belum kemarin? Belum ya. Baik. Ada, ngapunten, Bapak dan Ibu tolong dicatat bahwa Ramadan itu diwajibkan berpuasa
Dan puasa ini adalah makna dasarnya adalah al-imsak, yaitu menahan dari godaan syahwat. Bahwa syahwat ini ada dua jenis, syahwat perut yaitu makan dan minum, dan syahwat bawah perut, pangapunten, hubungan badan. Kedua jenis ini dilarang selama bulan Ramadan, selama siang hari bulan Ramadan. Ditambah ekstranya adalah syahwat ngobrol, syahwat ucapan. Ini juga bagian dari syahwat, kata-kata kotor yang kita sama-sama tahu di dalam hadis Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi. Siapa yang di siang hari Ramadan tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata aniaya, adu domba, wal amala bihi, dan mengamalkan kata-kata itu, falaisa lillahi hajah. Allah tidak punya hajat apapun bagi dia. Maksudnya Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya sah secara zahir tapi tidak mendapat pahala apa-apa secara pelaksanaan batinnya. Sah secara zahir. Maksudnya apa? Sah, menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak mendapat pahala. Tidak terhitung apapun. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengatakan falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh. Allah tidak anggap puasa yang dia kerjakan. Nah, ini puasa, al-imsak, menahan secara zahir. Maka yang ditahan itu selama siang hari boleh dikerjakan selama malam hari. Karena puasa itu adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai terang, sampai jelas bahwa batas dimulainya puasa itu ketika kamu bisa membedakan benang yang putih dari benang yang hitam minal fajar. Itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahasa yang paling sederhana dimulai dari kumandang azan subuh sampai kumandang azan. Masalahnya Bapak dan Ibu, azan itu sama, betul lagi? Azan asar mirip-mirip kali azan. Azannya kan sama gitu Pak Bu. Nah, harus hati-hati. Taib. Kita masuk ranah fikih ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan orang-orang yang qadarullah di malam hari dia melakukan hubungan badan suami istri kemudian tertidur karena kelelahan dan dia bangun sudah kesiangan, sudah nabrak waktu subuh. Apa yang dia lakukan? Bolehkah dia berpuasa? Dia junub loh Bapak Ibu. Dia nggak sahur loh. Boleh atau tidak? Dia junub dan dia nggak sahur, dua loh ini. Loh kan betul, dalam kondisi dia sedang junub belum mandi, kemudian dia bangun sudah lewat waktu subuh. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan para ulama bersepakat, para muhaddisin, bukan sekedar para ulama fikih, para ahli hadis bahkan menyampaikan bahwa dia tetap boleh melanjutkan puasanya ketika dia bangun kesiangan. Konsekuensi yang pertama, dia tidak boleh makan sahur karena waktunya sudah lewat. Yang kedua, dia segera mandi untuk kemudian melanjutkan melaksanakan salat subuh. Puasanya boleh tetap dia kerjakan. Kenapa? Poin pertama, bahwa sahur untuk berpuasa hukumnya sunnah. Sahur hukumnya sunnah. Bahkan, tetapi sunnahnya ini bahkan sebagian menghukumi dengan sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena justru sahur inilah bekal kita menjalani sepanjang siang untuk berpuasa. Tetapi bentuk sahurnya boleh disesuaikan. Tidak harus sepiring. Tidak harus. Ada, ngapunten kayak kami pribadi, kami jarang sahur makan berat nasi, jarang. Kami cukup dengan seteguk air atau kurma atau makanan yang ringan saja. Kenapa? Karena niatnya adalah betul-betul sebagaimana hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Keberkahan apa? Menurut para pensyarah hadis, keberkahannya adalah dengan makan sahur akan memperkuat ibadah selama siang hari puasa. Esensinya di situ.
Jadi keberkahannya adalah supaya sepanjang siang ada ekstra energi yang dia simpan, bekal tenaga yang dia masukkan ke dalam badan untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau kemudian dia tidak makan sahur, boleh berpuasa atau tidak? Boleh. Karena di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari itu berada di masjid sampai waktu duha, sampai matahari sudah terbit. Makanya ada hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Man shalla as-subha fi jama'atin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, berarti konteksnya di masjid, bukan di rumah. Berjamaahnya di masjid. Man sholat as-subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Thumma jalasa, kemudian dia lanjutkan setelah sholat subuh berjamaah itu duduk. Yadhkurullaha azza wa jalla, berzikir kepada Allah. Berzikir ini konteksnya luas Bapak dan Ibu. Boleh berzikir secara khusus melafadzkan lafaz-lafaz zikir, boleh berzikir ini dengan membaca Al-Qur'an, boleh berzikir ini dengan ikut kajian atau mendengarkan majalisul ilm, boleh. Dalam rangka semuanya berzikir kepada Allah, semuanya boleh. Tsumma hatta tatlu asy-syams, berzikir, duduk berzikir itu sampai terbit matahari, tulu, atau kalau kita bilang terbit ya, tulu. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia iringi dengan sholat 2 rakaat, yang kita kadang di masyarakat ada beberapa perbedaan nama. Ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat awwab, ada yang mengatakan sholat duha tapi duha awal. Semuanya boleh sah. Semuanya boleh. Beda penamaan tapi satu pengerjaan sama saja. Kata Rasulullah, "Tsumma shalla raka'ataini", kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, faka'anna malahu, maka seakan-akan baginya ka'ajri hajatin wa umratin, mendapat pahala melaksanakan haji dan umrah, tamatin, sempurna sebanyak 3 kali. Konteksnya ini salat berjamaah di masjid. Gimana kalau di rumah? Boleh atau tidak? Boleh. Di rumah masih boleh, tetapi tidak dalam konteks hadis ini. Dia tetap mendapat pahala, tapi dalam bentuk pahala yang neracanya berbeda. Tapi dapat pahala, tenang saja. Hanya ini adalah salah satu konteks untuk memakmurkan masjid. Sampun nggih. Nah, Rasulullah itu kebiasaan menurut Imam Bukhari dan Muslim itu ketika berada di masjid itu sampai setelah terbit sholat sunnah 2 rakaat, kemudian beliau keliling ke rumah istri-istrinya. Semua istrinya disapa. Semua rumah istrinya disapa. Kampunten nggih, tolong dibedakan. Disapa bukan singgah. Bukan masuk. Disapa. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga betul hak istri yang mana yang hari itu jatuh. Jadi tidak akan masuk di rumah kecuali itu jatahnya. Tapi menyapa semua istri-istrinya sembari menanyakan apakah ada makanan untuk kita makan hari ini. Ketika dijawab tidak ada makanan, maka Rasulullah mengatakan, baiklah hari ini aku berpuasa. Ini menandakan bahwa kalaulah tidak makan sahur, maka tetap boleh puasa. Dalam case yang tadi kami sampaikan, bagaimana dengan orang yang ngapunten nggih, malam hari tidur dalam keadaan junub, kemudian bangunnya kesiangan, apakah boleh berpuasa Ramadan? Boleh. Sah-sah saja. Yang tidak boleh justru pernah kita sampaikan di majelis ini, orang yang bangunnya kesiangan, salah melihat jam, kemudian makan sahur. Oke, pernah kejadian nggih? Jadi bangunnya kesiangan, gregapan, kaget, kemudian segera makan sahur, ternyata wis jam 5:30. Hukumnya puasanya batal. Dia dihukumi makan dan minum dengan sengaja. Walaupun alasannya kan tadi kan baru bangun kaget, belum jelas. Maka hati-hati di dalam melaksanakan amal. Diperjelas dulu, dipastikan betul jamnya. Jangan asal melihat sekilas sak lerapan, kabeh ndang digugah ndang sahur berjamaah. Padahal itu mokel berjamaah. Bon. Tapi di poin ini, di hadis ini bahwa bagi seorang yang sedang junub boleh langsung tidur.
tidak ada dosa. Wudhu itu mencukupi untuk menggantikan mandi dulu sesaat sebelum nanti harus mandi dibangun ketika bangun hari, atau setelah selesai langsung mandi dan segera tidur, itu lebih utama. Artinya ini adalah tahapan-tahapan pilihan yang boleh kita pilih. Saling memudahkan saja, tidak harus saling memberatkan. Hanya saya ingin menitik beratkan ke satu kata. Siapa yang mewajibkan harus keramas? Bapak dan Ibu, siapa yang mewajibkan harus keramas? Enggak ada. Pertanyaan saya, apa pada masa Rasulullah ada sabun? Ada sampo? Nah, terus kenapa di bahasa kita kudu adus keramas sing ngudokne sapa? Ayo, sebentar. Kita dudukkan nggih. Bahasa di antara kita yang tersebar mandi keramas. Kalau mandi junub itu mandi keramas, sebenarnya lebih kepada esensi, bukan sekedar lafat. Lafatnya mandi keramas, tapi kita harus melihat esensinya. Esensinya adalah basah seluruh, bukan tubuh. Kita bicara keramas, kalau tubuh sudah jelas ya. Keramas. Kalau keramas itu berarti seluruh permukaan kulit kepalanya basah. Itu esensinya, bukan keramasnya. Mboten rambut tok. Maka kalau ada orang-orang yang kemudian pengen mandi junub tapi tidak pakai keramas, boleh atau tidak? Boleh. Karena Rasulullah SAW, kita ulangi mawon, kita ulangi, saya nyuwun izin. Rasulullah mencontohkan untuk mandi junub. Untuk mandi junub, Rasulullah SAW di dalam hadis ini ada dua hadis, ada Ummu Sulaim dan hadis yang satu lagi. Hadis satu lagi justru adalah Maimunah. Ini keduanya adalah istri Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu kalau mandi junub itu yang dilakukan pertama kali adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci dulu. Kenapa? Karena telapak tangan ini yang dipakai untuk membersihkan anggota tubuhnya. Jadi yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah di dalam hadis Maimunah dan Maimunah bintul Haris dan juga Ummu Sulaim, itu Rasulullah mencuci kedua tangan, nomor satu. Yang nomor dua, justru yang dilakukan Rasulullah, pangapunten, yang dilakukan Rasulullah adalah membersihkan area kemaluan. Dibersihkan dulu. Supaya apa? Setelah keduanya selesai, setelah membersihkan area kemaluan, itu pun Rasulullah mencuci dengan, bukan mencuci, Rasulullah mengusapkan tangannya ke tanah. Kenapa ke tanah? Karena tanah itu antibakterial. Sekarang netral. Sekarang boleh diganti dengan sabun. Artinya sisa-sisa bakteri yang masih ada, kotoran itu sudah dibersihkan, itu boleh dibersihkan dengan sabun. Setelah itu baru kemudian Rasulullah memulai mandi janabatnya, baru begitu. Ini urutan pranya. Kita bicara pranya ya, sebelum mencuci tangan dan membersihkan area kemaluan. Kemudian ketika pelaksanaan mandi janabat, justru dimulainya dengan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Oke ya, sebagaimana wudu untuk sholat. Dan ketika sampai di area kepala, Rasulullah pastikan betul beliau menyela-nyela kulit kepala. Ini loh, kenapa kita mengatakan mandi keramas. Karena nek keramas mesti kulit kepala nih basah. Di situ bisa dipahami ya. Esensinya jangan lafadznya. Sehingga kalau ada orang mandi junub nggak pakai keramas nggak apa-apa. Selama dipastikan kulit kepalanya basah. Bahasanya yang dibawa ke kita keramaso. Benek keramas mesti kelomoh, begitu kan? Ya sudah selesai ya ini ya. Rasulullah perannya tadi dua, pascanya wudu, tapi ketika sampai di area rambut, Rasulullah pastikan betul di sela-sela. Terutama yang jenis-jenis rambut yang anti air itu ya. Ada kan jenis-jenis rambut yang waterproof? Itu kemudian betul-betul dipastikan bagian kulit kepalanya di sela-sela biar basah. Kalau sudah basah, kemudian beliau mengguyurkan air ke badannya sebanyak 3 kali. Hatta idza dhanna annahu arwa basyaratahu afadhal ma ala sa'iri jasadihi salasan. Rasulullah mengguyurkan air di seluruh anggota badannya sebanyak 3 kali. Bapak dan Ibu, 3 ini sunnah. Kalau 1 kali tok sudah cukup, nggak apa-apa.
Saya ulangi nggih. 3 kali bukan bilangan mati. 3 kali ini justru sunnah. Karena nek wis ping 3 insya Allah babar. Sudah basah semua, sempurna. Ini posisinya. Kalau sudah 3 kali. Tapi kalau kemudian jenengan 1 kali ini langsung nganggo ember sing gede gerujuk, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting esensinya adalah basah. Tayyib, sudah nggih? Setelah 3 kali mengguyurkan, summa tanaha. Kemudian Rasulullah bergeser. Kenapa? Karena dulu kamar mandinya itu tidak seperti kamar mandi kita yang lantai porselen. Dulu kamar mandinya itu adalah bawahnya adalah pasir. Maka Rasulullah bergeser itu takut mengkhawatirkan kalau ternyata di bagian bawah, di bagian area kaki masih ada sisa-sisa kotoran atau najis, sehingga beliau bergeser thumma tanaha, bergeser sedikit, thumma ghasala kilta rijlaihi, kemudian Rasulullah membasuh kedua kakinya sebagai penggenap wudu. Kalau ini dikerjakan selesai, tidak mengulangi wudu, karena wudunya sempurna. Bapak dan Ibu tahu catatannya apa? Catatannya adalah Rasulullah tidak i'adatul wudu, Rasulullah tidak mengulangi wudunya ketika mandi ini tadi. Jadi ketika selesai sampai di kepala, di sela-sela, kemudian mengguyur, kemudian beliau geser, kemudian menyiram kedua kakinya. Kenapa beliau tidak mengulangi wudu? Tidak menyentuh, betul. Kenapa? Karena pangapunten, area yang sini sudah selesai dibersihkan di awal. Sehingga tidak ada sentuhan. Yang membatalkan wudhu itu adalah ketika pangapunten menyentuh. Dan menyentuhnya pakai telapak langsung. Itu batal. Tapi kalau pakai punggung, nggak batal. Masalahnya pertanyaannya ngopo dadak nyentuh nganggo punggung itu ngopo gitu. Betul kan? Tetapi memang fikih secara adil menyebutkan kalau telapak batal, kalau punggung nggak batal. Karena telapak ini adalah bagian sensoriknya. Banyak saraf sensornya di sini. Kalau di sini enggak. Maka yang sini enggak batal, sini batal. Sehingga Rasulullah tadi tidak i'adatul wudu setelah selesai mandi, itu justru karena tidak pangapunten, tidak sama sekali menyentuh area ini. Selesai. Sudah nggih? Gimana halnya dengan orang yang menyentuh ketika mandi? Dia pas sudah selesai itu kemudian wudu, pas wudu kemudian mengguyur badan, kemudian ngosok-ngosok sabun-sabun nyentuh. Wudu atau tidak? Di titik itu berarti wudu awal ketika yang dia pakai untuk memulai mandi janabat batal. Sehingga ketika nanti setelah selesai mandi baru dia wudu lagi. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana Bapak dan Ibu? Sampun? Tsumma tanaha, kemudian bergeser. Taib. Berapa banyak sih jumlah air yang dipakai untuk mandi? Berapa banyak Bapak dan Ibu kira-kira? Kira-kira berapa banyak? Ayo. Taib, saya bacakan hadis nggih. Ini kita masuk ke hadis yang berikutnya. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Ja'far. Abu Ja'far ini adalah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak dari Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin adalah anak dari Al-Husain. Al-Husain adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ini zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibni Abdullah, bahwa Muhammad Al-Baqir bersama Ali Zainul Abidin, anak dan bapak, sedang duduk bermajelis di rumahnya Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah, nomor 6 pengumpul hadis terbanyak. Wa indahu qaumun, ketika itu ada orang-orang lain yang juga duduk bermajelis di rumahnya Jabir bin Abdullah. Fasa'aluhu anil ghusli, maka orang-orang bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang ukuran air yang dipakai mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah mengatakan yakfika so'un, cukup bagimu 1 so' saja. 1 so' ini ukuran. Faqala rajulun, seorang laki-laki kemudian mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, ma yakfi, enggak mungkin cukup bagiku 1 so'.
Bapak dan Ibu tahu satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 mud, bukan, itu satu mud Pak. Satu mud itu satu tangkupan tangan, ini satu mud. Berarti kalau satu sok itu 4 kali tangkupan tangan, tok. Sidik napa kata? Ayo. 4 kali tangkupan tangan saja. Sedikit atau banyak? Ayo. Sedikit kan? Setangkupan tangan masing-masing. 4 kali saja. Baik. Laki-laki mengatakan kepada Jabir bin Abdillah, "Ma yakfini?" Enggak cukup bagiku wahai Jabir bin Abdillah. Faqala Jabir. Maka di titik itu Jabir bin Abdillah mengatakan, "Kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka." Sesungguhnya satu sok atau 4 mud, 4 tangkupan tangan untuk mandi janabat itu saja cukup bagi seorang yang rambutnya lebih panjang dari rambutmu dan kedudukannya lebih utama dari dirimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amanna fi thawbin. Setelah Rasulullah mandi dengan air kadarnya 4 mud, 4 tangkupan tangan, yaitu satu sok itu tadi, kemudian Rasulullah mengimami kami dengan baju yang dipakai sebelum junub, dengan baju yang sama. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memastikan bahwa bajunya tidak terkena najis. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Artinya apa? Untuk kadar airnya itu tidak harus sak gentong, betul, secukupnya. Kenapa? Kenapa di dalam hadis ini disebutkan satu sok saja, 4 mud, jadi 4 tangkupan tangan saja? Karena di sana air mahal, sehingga harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mandi itu 4 mud, 4 tangkupan tangan. Kalau wudhu 1 mud, 1 tangkupan tangan. 1 tangkupan tangan itu segelas itu loh Pak. 1 gelasnya panjenengan itu. Ini kebanyakan. Aqua gelas apa? Aqua gelasan tahu nggih? Air minum gelasan itu. Nah, itulah segitu. Sekitar ya 250 sampai 300 mili saja. Itu cukup. Kenapa? Karena esensinya basah, pangapunten. Basah, bukan kuyup. Beda nggih? Basah bukan kuyup. Sehingga dari pendapat ini, maka para ulama menyimpulkan dalam prosesi tawaf, kan tawaf itu kan keliling, mengelilingi Ka'bah putaran 7 kali putaran, betul nggih? Maka ketika sedang tawaf kemudian batal, dia boleh berwudu dengan air spray. Air spray kan kecil ya, sampeyan niki nggih. Itu berwudu dengan air spray itu hanya membasahi anggota wajib wudu saja, boleh. Wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala sama kaki sampai mata kaki, selesai. Esensinya basah, bukan kuyup. Bahasanya kita basah, cukup basah, enggak harus kotos-kotos. Maka mandinya Rasulullah hanya cukup dengan 4 mud ini tadi. Beliau lebih mengajarkan atau pesan moralnya adalah pentingkan nilai esensinya, bukan gebiar-gebiurnya. Pertanyaannya justru mengatakan Bapak dan Ibu, sah nggak kalau ada orang mandinya gebiar-gebiur? Bismillah, mandi junub, biar biur. Sah atau tidak? Sah. Karena esensi dari mandi junub adalah basah. Makanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mandi junub itu boleh diniatkan di luar, kemudian dia nyebur ke kolam. Bismillah, mandi junub, biur, selesai. Gitu. Boleh. Dari pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah, sah-sah saja. Tetapi kenapa tadi kita menyampaikan tata urutan dari riwayat Maimunah bintul Haris dan Ummu Sulaim? Justru supaya kita isobatus sunnah, supaya kita dalam melaksanakan mandi itu mendapat pahala sunnah. Mandinya sah, masih mendapat pahala sunnah. Itu loh poinnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sejatinya kita butuh banyak amal. Kita butuh banyak pahala. Kenapa tidak dengan satu amal kita mencari pahala yang terbaik? Kan kita bisa saja langsung biar biur, tapi kita juga bisa memulai dengan
wudu. Siapa yang memulai mandi janabatnya dengan tata cara yang tadi kami sampaikan, pranya, mencuci tangan dan mencuci kemaluan, kemudian ketika pelaksanaan dimulai dengan wudu, kemudian membasahi seluruh tubuhnya, kemudian selesai, ini justru dia mendapat 2. Yang pertama adalah menggugurkan kewajiban mandi janabatnya, yang kedua dia mendapat pahala sunnah, dapat 2 langsung. Bagaimana dengan mandi Jumat? Bapak dan Ibu, bagaimana dengan mandi Jumat? Mandi Jumat sifatnya sama dengan mandi janabat, plek ketiplek. Bedanya mandi junub hukumnya wajib, mandi Jumat hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Karena salah satu sunnah hari Jumat adalah itu kan hari rayanya umat Islam gitu. Berbahagia, menyambut kebahagiaan, persiapan untuk ibadah, maka mandi. Pun begitu kalau ada yang tidak sempat mandi, ada yang mungkin beraktivitas dari sebelum subuh nggak sempat mandi sampai kemudian harus ikut Jumatan, boleh atau tidak dia Jumatan? Boleh, selama dia sudah berwudu. Orang mandi plus orang wudu yo nggak sah. Nggak sah. Sampai di sini sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak dulu, silahkan. Siap. Siap. Prosesi. Ya. Nggih. Barakallahu fikum. Pangapunten, bukan ngosoknya, Pak. Nyentuhnya. Tolong dibedakan nggih. Bukan ngosoknya. Kalau menggosok itu kan menggosok area-area yang memang dipersangkakan sulit air sampai. Lipatan-lipatan badan itu memang perlu digosok untuk dipastikan basah. Lipatan ngapunten nggih, lipatan ketiak, lipatan lengan, lipatan lutut ini loh. Ini semuanya harus dipastikan. Lipatan area lipatan itu semuanya harus dipastikan. Kalau itu enggak masalah, Pak. Kalau itu enggak masalah. Yang membuat dia harus wudu ulang itu ya ketika nyentuh. Kalau enggak nyentuh enggak apa-apa. Wudunya berlaku kok. Bahasanya sebenarnya bahasa ketika mandi janabat itu tadi wudu untuk area kaki terjeda gitu saja. Tapi kan jedanya tidak lama. Karena dalam wudu itu ada salah satu rukun yaitu mualat, berkesinambungan. Berkesinambungan itu kalau sudah sampai di kepala ya boleh tidak langsung di kaki karena memang ada kepentingan, misalkan melipat ngapunten nggih, ngelipat celana itu kan terjeda tapi kan sesaat. Jeda yang sesaat nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di kepala kemudian main poli dulu, habis itu baru kaki tok, itu jeda lama nggak boleh. Bisa dipahami nggih? Berkesinambungan itu kalau toh terjeda itu jeda yang ringan saja dan itu boleh sebagaimana dalam mandi tadi. Kalau tidak nyentuh selesai, Pak. Kan bahasanya kalau tidak nyentuh area kemaluan yang membatalkan wudu dengan telapak tangan itu tadi, kan dipastikan kakinya panjenengan mesti basah. Karena kalau kakinya panjenengan nggak basah, semuanya mandinya kan nggak sah. Berarti kalau mandinya sah, karena area kakinya sudah basah semuanya, kan sudah selesai. Area kaki sudah terpenuhi kan, basah. Ngerti nggih? Wow. Bukan prosesi, dia adalah sunnah. Makanya tadi kita katakan perannya itu pas prosesi yang paling sunnah, sehingga kita tegaskan orang yang memulai mandinya dengan wudu itu supaya dia mendapat 2 pahala. Pahala menggugurkan kewajiban mandi janabat kalau dia junub, yang kedua sekaligus dia mendapat pahala isobatus sunnah namanya. Isobatus sunnah itu melaksanakan sunnah yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh kalaulah tadi saya matur di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah langsung nyebur di kolam biur sah. Selama niat. Kalau nggak niat nggak sah. Niat, karena niat pembeda amal. Niat itu menentukan nilai pahala amal dan niat itu menentukan sah dan tidaknya. Dia harus niat. Apakah boleh kita mandinya mandi biasa seperti mandi regulernya kita gitu, tapi itu niatnya mandi janabat, boleh atau tidak? Boleh. Kan esensinya basah, tau Pak Bu? Kalau matur esensinya basah. Iya, maksudnya kalau toh yang penting basah sudah sah, Pak. Kita bicara menggugurkan kewajiban mandi junubnya sah, tapi masalahnya nopo mboten pengin dapat pahala yang terbaik. Kan begitu saja nilainya. Podo-podo teles loh ini. Betul kan?
Podo-podo kademen. Alah godok loh Mas. Nggih. Monggo, Bapak silakan. Taib. Jadi kalau kita misalkan wudu, itu mandi, terus kadang handuk itu digunakan berhari-hari, misalkan dari itu 3 hari, itu gimana hukumnya? Setelah Mungkin dari bawah terus ke atas lagi ke bawah dan sebagainya. Taib. Taib, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Bagaimana dengan handuk yang digunakan tidak untuk sehari 2 hari gitu? Ada sebagian yang memisahkan penggunaan handuk, Pak. Saya nggak tahu ya. Ini kita dudukkan dulu. Ada yang memisahkan penggunaan handuk yang di area, pangapunten nggih, area bawah, area kemaluan dan belakang itu khusus, handuk yang untuk muka itu khusus atau handuk untuk badan khusus. Sebenarnya cuma sederhana saja. Pastikan tidak ada najis yang tersisa, sah. Kita, Bapak dan Ibu, tolong dibedakan, bukan nilainya itu bukan kotor dan bersih. Ya, nilainya adalah najis atau tidak najis. Kita bicara dari situ dulu. Jangan ditarik kalau kotor mesti najis, tidak. Kayak misalkan ngapunten, kotoran hewan yang halal dimakan di dalam mazhab selain mazhab Syafi'i itu dia kotor tapi tidak najis, Pak. Kotor, tapi tidak najis. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kemudian dikatakan juga bagian dari yang najis, tapi jumhur mengatakan tidak. Dia kotor tapi tidak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan. Napa, Pak? Sebentar. Kopi apa? Kopi luwak. Tidak, dia tidak itu. Dia sudah disucikan kan. Itu hanya melewati proses fermentasi pencernaannya saja. Dia memang keluar bersama kotoran tapi kemudian sudah disaring, sudah selesai. Sudah suci, bersih hukumnya, bukan kayak gitu. Kotorannya kalau terinjak, pangapunten Bapak Ibu, kalau najis itu langsung membatalkan wudu loh. Betul atau tidak? Kalau menyentuh najis itu langsung membatalkan wudu. Contoh, kencing bayi. Batal atau tidak? Sebentar, bayinya apa dulu? Jangan langsung dihukumi tergesa-gesa. Kencing bayi, sebentar. Kencing bayi laki-laki usia sebelum genap 6 bulan dan aksi eksklusif itu tidak najis. Belas. Tolong dicatat nggih. Bayi jenis kelaminnya laki-laki, usianya sebelum 6 bulan dan ASI eksklusif, itu tidak najis. Sedangkan bayi wanita, bayi perempuan dari mulai lahir najis. Udah beda. Kalau tersentuh dengan air kencing bayi perempuan dari mulai lahir, itu sudah membatalkan wudhu. Dia kalau udah kesentuh itu dia wudhu ulang. Nah, pertanyaan beliau bagaimana handuk yang digunakan untuk campuran, ngoten nggih Pak nggih. Pertanyaannya sederhana, najis napa mboten? Menawi dipastikan tidak najis, nggak ada masalah. Kita bicara najis untuk urusan ibadahnya loh, buatan bersih atau tidak bersihnya. Kalau itu standarnya masing-masing. Ada yang memang satu handuk untuk berminggu-minggu itu ya. Ada yang 2 hari 3 hari sekali ganti, monggo. Itu kenyamanan masing-masing. Intinya adalah najis dan tidak najisnya, Pak. Makanya kenapa Rasulullah SAW justru mencontohkan di dalam praktek mandi janabat itu sebelum mandi dibersihkan betul area kemaluannya itu supaya memastikan tidak ada najis yang tersisa. Sehingga ketika diusap dengan kain handuknya tidak bercampur dengan najis. Di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah hanya mandi dengan 1 sok atau 4 mud saja. Itu kemudian Rasulullah setelah mandi langsung mengimami dengan baju yang sama. Kenapa? Karena Rasulullah bisa memastikan bahwa baju yang sama tidak terkena najis. Gitu. Tetapi asas at-tajmil atau at-tajammul, asas berhias sebelum sholat perlu kita pakai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surat Al-A'raf, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kenakan, pakailah zinah, pakaian yang terbaik yang kamu miliki ketika menuju masjid. Ini adalah sunnah berhias. Makanya yang tadi kita sampaikan, hari Jumat sunnah paling utamanya adalah tatoyub. Tatoyub itu berhias pakai minyak wangi. Kan buatan lucu, kalau bajunya sudah dipakai berhari-hari, sudah mandi bersih, tapi masih dipakai lagi untuk hari Jumat. Kan tatoyubnya jadi hilang. Betul ya? Kata nggih Pak nggih? Sampun. Monggo Bu, silakan. Silakan. Siap.
pakai Baik. Baik, bismillah. Yang pertama, bagi seorang wanita yang rambutnya panjang. Pertanyaannya tadi, apakah cukup dengan apakah boleh nggak usah diurai? Pertanyaannya justru dibalik. Kalau tidak diurai, dipastikan basah atau tidak? Sebentar, dijawab saja itu. Kalau tidak diurai, dipastikan basah atau tidak? Kalau bisa dipastikan basah, walaupun tidak diurai, nggak masalah. Karena esensinya basah. Gimana, Bu? Kalau memang agak sulit untuk kehati-hatian, mending diurai. Kenapa? Karena asas dalam melaksanakan tata cara ibadah itu ikhtiyat, berhati-hati. Supaya tidak ada yang terlewat. Karena kalau ada yang terlewat, itu nggak sah. Contoh dalam hadis tentang wudhu, Rasulullah sampai mewanti-wanti, wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang di bawah mata kakinya tidak basah oleh air wudhu. Itu celaka, dimasukkan ke dalam neraka. Ini kan ikhtiyat. Bahasanya warning, peringatan keras, hati-hati, harus semuanya basah. Gitu. Bersandar dari hadis ini, rambut tadi yang diikat, digelung atau diikat itu tadi, alangkah lebih baiknya diurai. Apa yang membuat kita terlalu berat untuk mengurai rambut supaya ibadah kita lebih sah? Walaupun tadi kita sampaikan gak harus keramas, yang penting basah. Udah basah suwe kering, ya ora apa-apa. Kering suwe ning ibadah sah. Daripada ora dilepas malah ora sah. Ngoten nggih? Jadi monggo itu kembali ke panjenengan semuanya yang bisa mengukur. Kita ini bisa mengukur diri kita masing-masing kok insyaallah. Nomor 1. Yang nomor 2, sebentar Bu. Yang nomor 2, bagaimana dengan mandi janabah, mandi Jumat? Apakah boleh? Sebentar. Apakah boleh mandi Jumatnya dirapel sekalian dengan mandi junub misalkan? Ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala wal tasala. Man ghassala itu barang siapa yang mandi untuk hari Jumatnya tapi mandinya pakai mandi janabat, wal tasala. Sebagian para ahli hadis mensyarah wal tasala ini pangapunten nggih. Wal tasala ini dia membuat istrinya wajib mandi. Berarti barang siapa yang mandi Jumatnya dijadikan satu sekalian dengan mandi junub ketika dia mau melaksanakan sholat subuh di hari Jumat, maka dia isobatu sunnah, dia sudah sesuai dengan sunnah. Dia sudah mendapat pahala dan mandi yang dilaksanakan sebelum subuh di hari Jumat sudah cukup ketika memang diniatkan sekalian untuk mandi Jumat. Jadi niatnya double, boleh sah. Jadi sah-sah saja. Kalau sudah dimulai dari sebelum subuhnya sah. Karena hadisnya man ghassala waghtasala. Siapa yang mandi untuk dirinya sendiri dan membuat istrinya wajib mandi. Berarti mandi dua-duanya. Sah, dapat pahala. Ngoten nggih? Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana dengan kadar batasan kita wudu, Bapak dan Ibu? Memang tayamum diperbolehkan dengan sebab pertama tidak ada air. Ini kita sepakati dulu nggih. Tayamum itu diperbolehkan baik untuk wudu maupun untuk mandi. Jadi tayamum tidak hanya untuk wudu. Tayamum itu boleh untuk wudu maupun mandi jika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa menggunakan yang digunakan dua-duanya sama. Digunakan itu mungkin sedikit lebih utama untuk minum, atau dia ada air banyak tapi dia tidak bisa menggunakan karena sakit misalkan. Ini kan udzur semuanya. Sehingga dalam konteks kita beribadah, Allah minta kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kadar
kemampuan. Aslinya dalam konteks dengan sampaikan kamar mandi kereta itu kecil, tidak proper, kemudian syarat potensi najis, kalau kita kemudian melepas kaos kaki di situ kesulitan, memberatkan, kemudian masih ada potensi terkena najis, boleh enggak kemudian kita mencukupkan dengan tayamum? Jika semua faktor itu sudah dipertimbangkan matang, boleh. Boleh. Tetapi kadang kami menyarankan justru sebelum naik berwudu dulu. Di titik-titik kita paling ideal. Disinilah kemudian fadilah namanya mudawamatul wudu, menjaga wudu dalam kondisi suci terus itu di sini. Salah satu fadilahnya sebagaimana Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu, yang Bilal ini adalah orang yang paling kuat menjaga wudunya. Nek batal langsung wudu, nek batal langsung wudu, maka fadilahnya adalah terompahnya sepatunya sudah terdengar suaranya di surga, orangnya masih di dunia. Ini fadilah menjaga wudu. Dalam konteks panjenengan akan lebih baik kalau panjenengan mau sholat di kereta pun tidak ada masalah, tetapi wudunya di bawah sehingga wudunya sempurna. Kami hari ini memanage perjalanan kalau membawa jamaah umroh itu begitu Bapak Ibu. Kalau memang flight atau jam penerbangan kami memang terbatas sekali, maka betul-betul kami minta semuanya wudu di bandara. Dalam konteks wudu yang masih bisa sempurna, kan bandara masih ada area-area yang bisa dipakai untuk wudu kan. Wudu saja dulu, perkara nanti sholatnya sambil duduk nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada ruang kita berwudu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, Bu, di yang paling mudah saja. Jangan dipaksa. Jenengan maksa melepas kaos kaki di tempat kamar mandi yang sempit malah rawan jatuh, malah bahaya sampai mana-mana. Maka diambil yang paling mungkin, paling ringan. Jangan yang paling berat. Takutnya nanti madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ngaten nggih? Kalau kemudian pertanyaan panjenengan, bolehkah yang lain saya lakukan dengan sempurna, bagian kaki harus saya usap? Kalau memang itu dirasa yang paling sempurna, yang paling baik yang bisa jenengan lakukan, monggo. Karena hukum asalnya adalah mengusap di atas mashul khufain lah kita katakan begitu, itu diperbolehkan. Mashul khufain ini biasanya kaitannya juga dengan mengusap di atas gips atau area yang tertutup, itu boleh selama memang dibutuhkan. Bahasa fikihnya adalah hasbal hajah, sesuai dengan skala kebutuhan. Di beberapa bandara ada yang dry bathroom ya, ada kamar mandi kering ya, WC kering, tidak ada air sama sekali. Kalau udah kayak gitu ya nggak bisa wudu, sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya Islam itu mudah kok Bu Pak. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ngaten nggih? Ada lagi? Masih monggo? Monggo Bu. Iya. Iya, saya sekedar jenengan pakai mazhabnya siapa dulu? Iya, karena harus begitu pertanyaannya, Bu. Kalau pakai mazhabnya Syafi'i batal. Kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah batal. Menyentuh wanita bukan mahram ketika kita berwudu itu batal. Makanya menyentuh istri itu membatalkan wudu. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Makanya jenengan kadang melihat di video-video itu ada istri ganggu suaminya, betul kan? Atau suami ganggu istrinya, ini pakai mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab jumhur tidak. Mazhab jumhur tidak batal. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri, kemudian menyentuh itu dalam konteks yang dipakai adalah konteks ibadah tawaf gitu, batal atau tidak. Maka di dalam mazhab Syafi'i diperinci dengan 2 rincian. Kalau menyentuhnya dengan nafsu batal, kalau menyentuhnya terpaksa, tidak sengaja dan tanpa nafsu tidak batal. Itu sebenarnya ada perinciannya. Kita dudukkan dulu nggih, sama-sama. Tapi mazhab jumhur tidak, Bapak dan Ibu. Mazhab jumhur tidak batal. Termasuk Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak mengatakan batal. Karena di dalam ayat yang dipakai, ayat tentang wudu, aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita, itu bukan tekstual, bukan menyentuh itu. Tetapi aula mastumun nisa, menyentuh wanita ini adalah bahasa kias, bahasa lembutnya Allah yang Allah Maha Pemalu untuk menyebut hubungan badan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada hubungan badan kecuali diawali dengan menyentuh. Oke nggih? Oke. Terus gimana konsekuensi di dalam mazhab jumhur? Mazhab jumhur mengatakan menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu, tapi dosa. Ya ampun, bilang podo wae beda, Bu.
menyentuh wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu, tapi dosa. Maksudnya apa tidak disentuh-sentuh? Kalau tersentuh, kan di sini akhirnya konteks yang tadi panjenengan sampaikan, berdasarkan nggak sengaja, kan tersentuh bukan menyentuh kan? Berarti tidak ada unsur kesengajaan. Ini berarti case pertama dia tidak membatalkan wudhu, dosanya justru dia tidak dosa karena tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu kan tidak dihukumi dosa. Maka kalau kami pakai pendapat yang tidak batal, kami pakai pendapat yang tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Sampun? Ada lagi? Sampun nggih, cekap. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan di hadis tentang mandi. Ini masuk bab tayamum, seperti tayamum juga sudah kita bahas, betul ya? Betul kan? Kita akan masuk insyaallah hadis ke-38 tentang anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga semakin kita belajar semakin mudah. Ampun jadi semakin susah. Kalau semakin susah berarti ada yang salah. Kita menuntut ilmu supaya ibadah ini bisa kita kerjakan dengan baik dan benar. Baik dan benar dan mudah. Berarti kalau ada yang belum, mari kita diskusikan. Dan yang kami sampaikan hanya satu pendapat fikih yang kami rasa paling bijak, paling adil, paling tengah. Kalau panjenengan punya pendapat yang lain diperbolehkan. Tidak harus dengan yang kita kaji di sini karena fikih itu luas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bapak dan Ibu, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.